Sejak hari pertama kultivasinya, dia tahu bahwa dia tidak akan terbatas pada dunia yang hampa ini. Tujuannya adalah untuk mengolah alam keabadian, tetapi dunia tingkat yang lebih tinggi alam keabadian. Namun, meskipun Murong Yu tahu bahwa ada dunia keabadian, tetapi saya tidak tahu di mana yang disebut dunia kultivasi abadi ini. Meskipun Hetu memiliki kekuatan dan pengetahuan yang besar, dia tidak dapat membawa Murong Yu ke dunia kultivasi abadi ini. Bagaimanapun, Hetu tidak mengenal tempat ini. Jika Anda ingin memasuki alam kultivasi, Anda hanya dapat melewati konferensi kultivasi beberapa bulan kemudian. Tetapi Murong Yu tidak tahu di mana konferensi kultivasi abadi diadakan. Dengan status Murong Yu dalam keluarga, dia tidak memenuhi syarat untuk kesempatan ini. Tetapi Murong Yu berpikir, selama dia mengalahkan Murong Hao, dia akan memenuhi syarat. Rumah Murong, di aula. Patriark keluarga Murong saat ini, Murong Yang, sedang duduk di kursi utama, dan ada beberapa tetua keluarga Murong di aula. Murong Yu membunuh master bawaan. Benarkah itu? Murong yang sedikit mengernyit, menatap kedua tetua di aula dan berkata, itu sama sekali tidak mungkin. Sampah Murong Yu tidak bisa berkultivasi sama sekali, bagaimana dia bisa membunuh master bawaan? Murong Bai, salah satu orang tua Murong, berkata dengan nada meremehkan. Murong Yu benar-benar tidak bisa berlatih sebelumnya. Namun, dia membunuh master bawaan dari keluarga Yun, meskipun dia hanya berada di alam bawaan tingkat pertama. Tetua lain, Murong Hai berkata dengan suara yang dalam. Secercah cahaya melintas di mata Murong Yang, dan dia menatap Murong Hai dan bertanya, ada apa? Keberadaan Murong Yu, satu-satunya sampah dari keluarga Murong ini yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Bahkan para tetua dan patriark yang lebih tinggi tampaknya tahu betul. Jika Murong Yu mengetahuinya, bagaimana perasaannya? Murong Hai mengerutkan kening, dia benar-benar tidak bisa berlatih seni bela diri sebelumnya. Namun setelah dia menghilang selama beberapa hari lebih dari 2 bulan yang lalu, dia tiba-tiba mendapatkan kekuatan setelah kembali. Dia melukai beberapa pelayan saat itu. Namun itu tidak menimbulkan masalah. Perhatian kita, hanya saja, baru 2 bulan berlalu. Sampah yang tidak bisa dilatih saat itu dapat dibunuh bahkan oleh master bawaan. Tiba-tiba mendapatkan kekuatan, hilang selama beberapa hari. Apakah dia mengalami petualangan dalam beberapa hari itu? Murong yang mengerutkan kening, dan kemudian terus bertanya, apakah kamu tahu apa yang terjadi selama hari-hari ketika dia menghilang? Dia meninggalkan keluarga bersama Murong Ling hari itu, tetapi Murong Ling kembali hari itu. Murong Yu menghilang selama beberapa hari sebelum tiba-tiba muncul, namun, kedua saudara laki-laki dan perempuan, Murong Ling, tidak ada di keluarga saat itu. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi hari itu, kata Murong Hai. Mereka pergi ke Gunung Tianzu hari itu, Murong Yu takut dia benar-benar akan mengalami petualangan. Hah, petualangan? Ada petualangan berdasarkan sampah itu, kata Murong Bai dengan nada meremehkan. Murong Bai memiliki prasangka yang dalam terhadap Murong Yu sebagai sampah. Bagaimanapun, hal ini membuat keluarga Murong kehilangan muka. Murong Hai melirik Murong Bai. Dia tidak tahu mengapa Murong Bai memiliki prasangka yang begitu dalam terhadap Murong Yu. Dia terus berkata, banyak orang melihat Murong Yu membunuh Yun Zhengming dan menggunakan Fei Yunxi. Langkah, dan teknik bertarung yang tidak dikenal. Bahkan Murong Yu telah mencapai alam 9 surga pada hari yang diperoleh. Alam 9 surga pada hari setelah diperoleh. Setelah mendengar ini, Murong Yang dan Murong Bai terkejut. 2 bulan lalu, itu masih sampah yang tidak bisa berlatih seni bela diri. Setelah 2 bulan, itu mencapai alam 9 surga pada hari setelah besok. Keduanya terkejut, tetapi Murong Bai segera mencibir dan berkata, dalam waktu 2 bulan, dari orang biasa yang berlatih menjadi 9 surga yang diperoleh. Ini tidak mungkin. Jangan bilang kalau Murong Bai tidak percaya, bahkan orang lain pun tidak percaya. Mungkinkah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Murong yang mengerutkan kening. Berkultivasi ke alam 9 surga yang diperoleh dalam waktu 2 bulan sangat mengejutkan. Murong yang sama sekali tidak percaya. Namun, Murong Yu baru berusia 16 atau 17 tahun, dan dia memiliki alam 9 surga. Bukankah itu sudah sebanding dengan Murong Hao, keluarga Murong hari pertama?
Keluarga Murong kita masih memiliki seorang jenius seperti itu, kita mengabaikannya. Murong yang tiba-tiba menghela nafas. Di masa lalu, mereka semua hanya tahu bahwa Murong Yu adalah seorang yang sia-sia, tetapi tidak ada yang tahu bahwa Murong Yu sebenarnya adalah seorang jenius. Melihat reaksi mereka berdua, Murong Hai menyeringai dalam hatinya, dan melanjutkan, apakah kamu tahu berapa banyak kekuatan naga yang dimiliki Murong Yu di 9 surga setelah lusa? Itu hanya kekuatan 90 naga untuk mati, kata Murong Bai dengan jijik. Ada kilatan di mata Murong Yang, dan hatinya tergerak, menatap Murong Hai. 110 naga, kata Murong Hai tiba-tiba. Kekuatan 110 naga, takut, apa yang kau katakan? Kekuatan 110 naga, mata Murong yang meledak menjadi semangat yang berapi-api. Huo berdiri dari tempat duduknya, tampak terkejut. Murong Hai. 110 naga, Murong Hai, apakah kau bercanda? Murong Bai menatap Murong Hai dan mencibir. Dalam pengetahuan orang lain, mustahil bagi seorang pejuang dunia untuk melampaui kekuatan 100 naga. Bahkan jika itu adalah hari pertama keluarga Murong mereka, Murong Hao hanya memiliki lebih dari 90 naga pada masa 9 surga. Murong Hai tersenyum getir, ia tidak percaya bahwa Murong Yu benar-benar memiliki kekuatan naga yang begitu besar. Namun ia tetap menceritakan apa yang terjadi hari itu. Jenius, jenius yang mutlak. Aku tidak menyangka ada orang jenius seperti itu di keluargaku, Murong. Mata Murong yang berkilat penuh semangat. Pergilah ke pengawas kuda kekaisaran. Murong yang meraung dan hendak melangkah. Jelas, ia tidak bisa lagi tenang, ia harus bertemu dengan Murong Yu, seorang jenius. Halo, Patriark, Aus.com. Sesosok berjalan cepat di depan, orang ini adalah Murong Yang, kepala keluarga Murong. Di belakang Murong Yang ada dua tetua yang tampak tergesa-gesa. Apa yang dilakukan Patriark? Mengapa kau tampak tergesa-gesa? Melihat ekspresi Murong yang tergesa-gesa, banyak anak-anak Murong yang bingung. Hei, bukankah arahan Patriark menuju ke pengawas kuda kekaisaran? Tiba-tiba, seorang anak berseru. Karena di sepanjang jalan, mereka menemukan bahwa Murong yang telah langsung pergi ke pengawal kuda kekaisaran di belakang keluarga. Apakah itu karena hubungan dengan Murong Yu? Banyak anak dari keluarga Murong yang merasa ada yang tidak beres. Sejak saat itu, dia mengikuti keluar ke pengawal kuda kekaisaran. Sepanjang jalan, Murong yang mengikuti puluhan orang. Sekelompok orang itu langsung berlari ke pengawal kuda kekaisaran di belakang, dan orang-orang yang tidak curiga mengira bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Murong Yu tinggal di dalam. Murong yang sedikit mengernyit saat dia berjalan ke depan pengawal kuda kekaisaran. Meskipun pengawas kuda kekaisaran relatif besar, itu adalah kehidupan pelayan terendah keluarga Murong. Seberapa tinggikah seorang pelayan yang menjaga binatang buas asing? Karena fisik Murong Yu sebelumnya, dia hanya bisa diatur di sini untuk melayani binatang buas asing. Murong Hai berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang dalam. Boom, boom, boom. Begitu Murong Yu keluar dari dunia Hetu Luoshu, dia mendengar pintu dibanting dengan keras di luar. Hal ini membuat Murong Yu kesal. Ada apa? Aku bilang tidak apa-apa untuk tidak menggangguku. Murong Yu membuka pintu kamar dan berteriak dengan wajah cemberut. Namun, ketika dia melihat pertempuran di depannya, dia terkejut. Orang yang mendobrak pintu itu adalah seorang pelayan pengawal berkuda kerajaan. Namun saat ini, ada 3 orang tua berdiri tidak jauh dari pintu. Darah mengalir deras, dan darahnya membumbung tinggi. Meskipun mereka semua menyembunyikan aura mereka, aura yang keluar secara tidak sengaja membuat Murong Yu mengerutkan kening. Tuan bawaan, Murong Yu terkejut di dalam hatinya, dan matanya tidak dapat menahan untuk tidak menunjukkan warna keterkejutan yang berbeda. Namun, ekspresi keterkejutan itu hanya sekilas, dan saat berikutnya dia melangkah keluar ruangan, menatap ketiga orang itu dengan acuh tak acuh. Siapa kalian? Murong Yu menatap ketiga orang di bawah naungan Murong yang dengan tatapan kosong, lalu bertanya setelah ragu-ragu. Dia bukanlah kepala keluarga Murong, atau sesepuh. Lagi pula, dengan statusnya sebelumnya, bagaimana mungkin dia bisa mengenal kepala keluarga atau sesepuh yang lebih tinggi? Apakah kalian Murong Yu? Murong Bai melirik ke arah Murong Yu, mendengus dengan jijik, dan melangkah maju.
Tiba-tiba, aura tirani yang seperti air bah langsung bergerak ke arah paksaan Murong Yu, seperti lautan badai. Ledakan, menghadapi aura ganas yang menyapu seperti lautan badai, Murong Yu terkejut, dan seluruh tubuhnya langsung dipaksa mundur selangkah. Siapa kalian sebenarnya? Wajah Murong Yu berubah muram, dan matanya menatap Murong Bai dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, aura di tubuhnya juga meledak, berdiri di tempat, melawan aura alami Murong Bai. Murong Bai mendengus dingin, auranya semakin kuat dan kuat, seperti air pasang, meremasnya dengan gila-gilaan ke arah Murong Yu. Persetan denganmu. Melihat ke arah Murong Bai, mata Murong Yu memancarkan niat membunuh yang ganas. Aura di tubuhnya terus meningkat, terus-menerus melawan aura Murong Bai. Jatuhkan aku, teriak Murong Bai, napasnya membubung tinggi lagi. Napas angin kencang dan hujan menyapu ke arah Murong Yu, menutupi langit dan bumi, ingin menekan Murong Yu. Paksaan tanpa akhir meremas Murong Yu dari segala arah. Pada saat ini, Murong Yu menahan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Berderit, di bawah tekanan kekuatan tirani, seluruh tulang tubuh Murong Yu terus-menerus diremas dan diremas. Paksaan tanpa akhir bahkan ingin meremas tubuh Murong Yu menjadi bubuk. Hati Murong Yu meledak dengan niat membunuh, dan dia menatap Murong Bai dengan getir, dengan niat membunuh yang tak terbatas. Melihat Murong Yu bahkan berani menunjukkan niat membunuh pada dirinya sendiri, sebuah cahaya melintas di mata Murong. Aku melihatnya mendengus dingin, dan kekuatan yang lebih besar meletus dengan ganas. Murong Yu dipukul dengan keras, tenggorokannya terasa manis, dan dia mendengus dingin, darah merah keluar dari sudut mulutnya tanpa sadar. Dan sosoknya dibombardir, dan dia melangkah mundur beberapa langkah terus-menerus, hampir dipaksa masuk ke dalam ruangan secara langsung. Dari awal hingga akhir, baik Murong Yang maupun Murong Hai tidak menghentikan Murong Bai. Mereka hanya menatap Murong Yu dengan samar. Namun, anak-anak keluarga Murong Yang datang bersama Murong Yang mulai berbicara. Kepala keluarga dan yang lainnya mencari sampah Murong Yu, tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang berkata dengan bingung. Sepertinya kejahatan Murong Yu harus disembuhkan. Akhir-akhir ini, Murong Yu bersikap sombong dan melukai banyak orang. Konon, dia juga membunuh seorang guru bawaan. Seorang anak berbisik. Tidak. Murong Yu membunuh seorang guru bawaan. Seseorang bertanya dengan heran. Diam dan tidak tahu apa-apa, masalah ini sudah lama menyebar. Sampah ini benar-benar membunuh seorang guru bawaan. Sekarang, sang patriark telah maju sendiri, saya khawatir kultivasi Murong Yu akan dihapuskan. Tidak, Murong Yu baru saja membunuh guru bawaan dari sebuah keluarga kecil, apakah mereka berani menyerang keluarga Murong kita? Seseorang bertanya dengan bingung. Itu satu-satunya guru bawaan dalam keluarga, yang dibunuh oleh Murong Yu. Kita harus memberi mereka jawaban. Seseorang mencibir. Selain anak-anak keluarga Murong ini, yang paling terkejut adalah para pelayan pengawal kuda kekaisaran. Melihat wajah muram Murong Yu dan tatapan membunuh pada Murong Bai, bagaimana mungkin mereka tidak mengerti? Lebih baik membunuh bajingan ini secara langsung. Di sisi lain dari pengawal berkuda kekaisaran, Murong Hong, yang sebelumnya telah dilumpuhkan oleh keluarga Murong, sedang tidak sehat. Saat ini, saat melihat ke arah Murong Yu, matanya menunjukkan kebencian. Murong Yu tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang ini. Pada saat ini, dia merasa tulang-tulangnya seperti remuk. Napas yang mengerikan itu meremas seperti lautan badai. Jika bukan karena fisiknya yang berbeda dari orang biasa, dia akan berlutut begitu saja. Penguasa bawaan tidak lebih dari ini. Murong Yu sangat marah di dalam hatinya, mengeluarkan geraman rendah, dan napasnya meledak dengan ganas. Ledakan. Setelah suara tumpul dan keras itu, 110 naga hitam muncul di kepala Murong Yu. Sejak saat ini, napas yang ganas itu menyapu ke segala arah. Dengan mengerahkan kekuatan naga, tekanan Murong Yu segera berkurang. Kekuatan 110 naga. Ketika dia melihat naga kosong di atas kepala Murong Yu, ekspresi Murong yang tiba-tiba berubah, dan kemudian dia terkejut. Jenius. Lusa, kekuatan 110 naga. Benar-benar dunia. Murong yang penuh dengan kegembiraan, dan bahkan karena kegembiraan itu, tubuhnya sedikit gemetar. Kemunculan Murong Yu menghancurkan kognisinya. 9 surga, kekuatan 110 naga.
Sebelum hari ini, jangan katakan Anda pernah melihatnya sebelumnya, bahkan jika Anda belum pernah mendengarnya. Masa depan tidak terbatas, masa depan tidak terbatas. Keluarga Murong saya akan segera bangkit. Pikir Murong yang dengan penuh semangat. Oke, cukup. Tetua Bai mundur. Murong yang bereaksi dan meminum kembali Murong Yu. Jika ini terus berlanjut, Murong Yu pasti akan ditembak jatuh oleh Murong Bai. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murong Bai, dan dengan mendengus dingin, dia menarik napas dan mundur beberapa langkah. Namun, dia menatap Murong Yu dengan tidak ramah. Tidak, Murong Yu benar-benar menghalangi paksaan Tetua Bai. Tetua Bai adalah penguasa alam bawaan. Pada saat ini, seorang anak keluarga Murong berteriak tidak jauh. Idiot, Murong Bai adalah penguasa alam bawaan. Tapi Murong Yu tidak buruk, dengan lebih dari 100 naga. Itu adalah iblis yang bahkan dapat dibunuh oleh penguasa alam bawaan. Akan aneh jika dia tidak bisa menahan tekanan Tetua Bai. Mendengar ini, wajah Murong Bai berkedut dengan ganas. Tapi dia hanya menatap tajam ke arah Murong Yu dan mendengus, tetapi dia tidak berbicara. Murong yang melangkah maju, menatap Murong Yu dengan penuh semangat. Tampaknya sangat gembira melihat seorang saudara yang bersatu kembali setelah ratusan tahun berpisah. Apakah kamu Murong Yu? Murong yang berusaha keras untuk tenang dan bertanya dengan ramah. Ya, siapa kamu? Wajah Murong Yu tidak terlihat baik. Bagaimanapun, orang-orang ini datang bersama Murong Bai, dan mereka akan melucuti senjata mereka begitu mereka bertemu. Bagi mereka, Murong Yu secara alami tidak memiliki perasaan yang baik. Murong yang terkejut, dengan sedikit rasa malu di wajahnya. Murong Yu bahkan tidak mengenal patriarknya. Tapi ini juga normal. Sebelum ini, sebagai status Murong Yu, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk mengenal keberadaan yang lebih unggul ini? Berani, dia adalah patriark, dan kita semua adalah tetua. Murong Bai menatap Murong Yu dan berkata dengan dingin. Murong Yu melirik Murong yang dengan acuh tak acuh, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, ternyata itu adalah patriark. Saya tidak tahu apakah patriark datang ke pelindung kuda kekaisaran untuk berkunjung ke sini. Jenis binatang eksotis apa yang harus dipilih? Merasakan ketidakpedulian di antara kata-kata Murong Yu, Murong yang merasa malu. Tetapi dia juga mengerti mengapa Murong Yu begitu acuh tak acuh. Murong yang menghela napas dalam hati, lalu berkata, Murong Yu, keluarga ini telah mempermalukanmu selama bertahun-tahun. Disinilah keluarga Murong kami merasa kasihan padamu. Meskipun pengawas kuda kekaisaran baik di sini, lingkungannya tidak baik. Aku sudah mengurusmu. Sebuah halaman sudah siap, kamu bisa pindah dari sini. Menurutku ini tempat yang bagus. Aku telah tinggal di sini selama 10 tahun. Aku takut tidak nyaman saat pindah ke tempat lain. Maaf, aku sedikit tidak nyaman. Jika patriark baik-baik saja, silakan kembali. Sambil berbicara, Murong Yu mendengus dingin dan berbalik untuk memasuki ruangan. Dengan suara, bang, dia langsung menutup pintu. Aus.com, anak sialan ini keterlaluan. Mata Murong memancarkan niat membunuh. Murong Yu, datanglah padaku jika kamu mengetahuinya suatu hari nanti. Aku akan kembali dulu. Murong yang menghela nafas dalam hatinya, dengan senyum pahit di wajahnya. Kemudian berbalik dan pergi. Ada apa? Patriark datang sendiri untuk mengundang Murong Yu pindah. Dan Murong Yu bukan patriark. Melihat pemandangan ini, anak-anak keluarga Murong di sekitarnya terkejut. Namun, beberapa orang yang melihat jangka panjang diam-diam mengangguk, keluarga Murong akan segera berubah. Sampah lama akan segera bangkit. Bocah kekacauan ini terlalu sombong. Dalam perjalanan kembali, Murong Bai sangat kesal. Bukan hanya karena kesombongan Murong Yu, tetapi juga karena guru bawaannya yang bermartabat tidak dapat menekan Murong Yu. Meskipun dia tidak berusaha sekuat tenaga, bagaimanapun juga, Murong Yu hanyalah seorang seniman bela diri di alam yang diperoleh, dan dia berada di alam bawaan. Murong yang menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, dan berkata, "Yah, kita telah malu padanya selama bertahun-tahun. Dapat dimengerti bahwa dia menolak untuk menerima kita sekarang. Lupakan masalah ini. Beberapa hari lagi, akan ada duel antara Murong Yu dan Murong Hao," kata Murong Hai sambil mengerutkan kening. Murong yang mengerutkan kening dan berkata, "Mereka berdua adalah jenius dalam keluarga Murong kita. Tidak ada yang boleh kalah."
Kali ini konferensi kultivasi abadi akan bergantung pada mereka berdua. Berbicara tentang sesi latihan, mata Murong yang bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Mengolah makhluk abadi dan keabadian adalah pengejaran semua orang di dunia. Namun, tidak semua orang dapat mengolah keabadian. Untuk mengolah makhluk abadi, seseorang harus memiliki kualifikasi dan kesempatan tertentu. Di dunia biasa, para master bawaan sudah menjadi pusat kekuatan teratas. Namun, di hadapan para kultivator, itu bukanlah apa-apa. Bahkan kultivator abadi yang paling biasa pun dapat dengan mudah memusnahkan kekaisaran sekuler dinasti Daxia. Di dunia ini, dunia sekuler dan dunia abadi memiliki hubungan yang hebat. Di setiap keluarga, selama ada seseorang yang mengolah keabadian, maka keluarga di belakang orang tersebut akan bangkit. Misalnya, raksasa seperti keluarga Murong di dunia sekuler hanyalah keberadaan seperti semut di sekolah kultivasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan status dan kekuatan keluarga mereka, keluarga Murong akan mengirim para jenius dalam keluarga untuk membudidayakan makhluk abadi di setiap konferensi kultivasi makhluk abadi. Tentu saja, itu hanya mengirim mereka ke konferensi kultivasi. Apakah Anda dapat dipilih oleh Sekte Siuxian tergantung pada kualifikasi dan kesempatan Anda. Adapun keluarga Murong hari ini, hanya Murong Hao yang memiliki kepastian mutlak untuk memasuki sekolah kultivasi. Tetapi setelah Murong Yu muncul, Murong yang tahu bahwa anak kedua dalam keluarga akan memasuki sekolah kultivasi. Mereka berdua tidak boleh hilang, terutama Murong Yu, kali ini dia pasti dapat bergabung dengan salah satu dari 10 Sekte Siuxian. Kata Murong yang dengan suara yang dalam. Murong Bai hanya mendengus dingin, dan Murong Hai mengangguk. Jika kualifikasi Murong Yu tidak dapat bergabung dengan 10 seni bela diri, maka yang lain akan lebih mustahil. Apakah kamu akhirnya menemukan keberadaanku? Di dalam ruangan, Murong Yu terus-menerus mencibir. Kai sebenarnya tidak terlalu sombong, juga tidak sengaja melakukannya. Sebaliknya, itulah penampilannya yang sebenarnya. Kamu tidak dapat berlatih seni bela diri, dan ketika itu sia-sia, bahkan pelayan biasa dalam keluarga ini menjadi lebih rendah. Namun, setelah membiarkan dirinya muncul dan menunjukkan bakatnya dalam kultivasi, bahkan sang patriark datang secara pribadi. Murong Yu tidak berpikir itu adalah patriark dan mereka benar-benar baik padanya. Apa yang mereka hargai dalam diri mereka tidak lebih dari kualifikasi mereka. Jika mereka masih tidak memiliki kualifikasi, mereka bahkan tidak ada dalam ingatan mereka. Selama kamu dapat pergi ke konferensi kultivasi abadi, sisanya, Murong Yu mencibir. Setelah mengalami kejadian ini, Murong Yu jelas telah menjadi selebriti di keluarga Murong. Bahkan sang patriark secara pribadi mengundangnya untuk meninggalkan penjara kekaisaran. Siapa yang berani menyinggung? Bahkan orang-orang yang dulu mengabaikan Murong Yu dan menindas Murong Yu, kini berpaling setelah melihat Murong Yu. Bahkan, banyak orang mulai meminta maaf kepada Murong Yu karena takut. Bagi orang-orang ini, Murong Yu bahkan tidak peduli. Pada hari ini, adalah hari pengangkatan Murong Yu dan Murong Hao. 3 bulan yang lalu, ketika seluruh keluarga Murong tahu bahwa keduanya bertarung dengan tegas, semua orang sangat meremehkan Murong Yu. Karena saat itu, Murong Yu masih seorang yang tidak berguna. Seorang bajingan benar-benar berduel dengan hari pertama Murong. Bukankah ini mencari kematian? Saat itu, tidak ada yang optimis tentang Murong Yu. Untuk mengatakan sesuatu yang buruk, mereka semua berpikir bahwa Murong Yu sangat kuat dan akan mati begitu saja. Namun, hari ini, 3 bulan kemudian, Murong Yu kuat dan tak tertandingi. 9 surga hari setelah diperoleh sebenarnya memiliki kekuatan 110 naga, belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, di alam ini, dia benar-benar membunuh seorang master alam bawaan. Saat ini, Murong Yu tidak lagi menjadi orang yang tidak berguna seperti 3 bulan lalu. Konon katanya Murong Hao juga berada di alam surga ke-9, entah siapa yang akan menang dengan Murong Yu. Komentar seseorang. Murong Yu bahkan bisa membunuh seorang master alam bawaan, kali ini Murong Hao takut dia akan sedikit terpuruk. Tidak harus, konon katanya Murong Hao sudah menembus alam bawaan. Meski Murong Yu kuat, dia pasti bukan lawan Murong Hao. Di dekat arena dekat lapangan bela diri, anak-anak keluarga Murong berkumpul saat ini. Bahkan orang-orang dari keluarga lain pun hadir. Lagi pula,
Murong Yu, orang yang selama ini dijuluki sampah, ingin menantang jenius pertama keluarga Murong. Pertunjukan bagus semacam ini pasti sangat seru. Di panggung tinggi di depan arena, Murong Yang, kepala klan Murong yang pernah muncul di pengawas kuda kekaisaran, juga duduk di sini. Selain dia, beberapa tetua dan master dari keluarga Murong juga muncul di panggung tinggi. Duel dua jenius. Petualangan apa yang dimiliki Murong Yu ini? Ada lebih dari 100 naga, sungguh mengerikan. Di panggung tinggi, master dari keluarga Murong sedang berbicara. Kekuatan 100 naga sebanding dengan master bawaan. Murong Hao takut dia telah menembus alam bawaan. Namun, Murong Yu juga memiliki kekuatan untuk membunuh master bawaan. Hehe, kali ini menarik. Sampah tetaplah sampah, bagaimana kamu bisa bersaing dengan Haur? Seorang pria parubaya mencibir dan berkata, dia adalah ayah Murong Hao, Murong Hao. Seorang master bawaan. Mendengar ini, Murong yang sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Wow, pada saat ini, terdengar ledakan seru dari kerumunan di sekitar arena. Saya melihat bahwa Murong Yu, yang sedikit kurus, perlahan berjalan dari kejauhan. Wajahnya halus dan tubuhnya agak kurus. Tidak ada napas kuat yang keluar, dan tidak ada tatapan yang menakutkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia selalu terlihat seperti anak laki-laki besar di sebelah. Dia adalah Murong Yu. Ada lebih dari 100 naga. Membunuh master bawaan. Tidak mungkin. Melihat Murong Yu yang kurus perlahan berjalan menuju arena, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk tidak berbicara. Mereka tidak percaya bahwa Murong Yu yang kurus kering memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Dasar bodoh, hanya kau yang bisa tahu kedalamannya. Kalau begitu kau bukanlah satu-satunya pencapaian hari ini. Beberapa orang dengan nada meremehkan membalas. Murong Yu berjalan perlahan ke arah ring tanpa menyipitkan mata. Dia tampak menutup telinga terhadap komentar orang-orang di sekitarnya, dan berjalan ke atas ring di sepanjang tangga ring. Dengan pandangan samar-samar ke arah orang-orang di platform tinggi di depannya, mata Murong Yu memancarkan secercah cahaya yang halus. Namun, dia segera ditutupi olehnya, dan kemudian dia berdiri dengan tenang di atas ring. Di sini, Murong Hao ada di sini. Di tengah kebisingan kerumunan, Murong Hao, berpakaian putih, perlahan berjalan menuju sisi ini. Di samping Murong Hao, Murong Zi dan beberapa pemuda lainnya mengikuti. Melihat Murong Yu di atas ring, mata Murong Zi berkilat dengan tatapan penuh niat membunuh dan kebencian. Semuanya, kalian harus membunuhnya, kata Murong Zi kepada Murong Hao dengan suara yang dalam. Mata Murong Hao berkilat dengan niat membunuh, lalu mengangguk. Seketika, jari kakinya mengetuk tanah, dan seluruh orang itu segera memanfaatkan kekuatannya untuk naik ke udara, melayang di kehampaan, dengan ringan jatuh di atas ring, berdiri di sisi berlawanan dari Murong Yu. Sangat tampan. Penampilan Murong Hao sebagai wanita nakal ini segera mengundang sorak-sorai dari para idiot di bawah ring. Murong Yu, beraninya kau benar-benar muncul di atas ring, kau benar-benar memiliki keberanian untuk mengenal orang. Murong Hao menatap Murong Yu dan mencibir. Bagimu, kau tidak perlu memiliki keberanian. Karena kau sama sekali bukan ancaman bagiku. Murong Yu hanya menatap Murong Hao dengan ringan. Sebenarnya, dia tidak pernah berpesta langsung dengan Murong Hao ini. Bahkan ketika Murong Yu masih menjadi sampah, Murong Hao tidak menindasnya seperti yang lain. Namun, 3 bulan lalu, Murong Yu hampir menghajar Murong Zi hingga tewas. Hal ini telah memicu niat membunuh Murong Hao terhadap Murong Yu. Mendengar hal ini, mata Murong Hao memancarkan sedikit niat membunuh, saya harap Anda akan tetap tenang saat meninggal nanti. Murong Yu menatap Murong Hao dengan pandangan acuh tak acuh, lalu menatap panggung tinggi di depannya. Ini lebih dari sekadar akhir dari eksperimen, ini merusak kedamaian. Murong yang menatap kedua Murong Yu, hanya mengatakan hal ini, tidak banyak bicara, lalu memerintahkan pertempuran untuk dimulai. Pertempuran antara dua jenius dari keluarga Murong. Pertarungan yang sia-sia dengan jenius pertama keluarga Murong. Murong Yu, bunuh saja. Murong Hao mencibir, dan menghantamkan kakinya ke atas ring. Seketika, seluruh tubuhnya berubah menjadi hantu dengan kekuatannya dan menyerbu ke arah Murong Yu. Selama proses ini, Murong Hao mengumpulkan kekuatannya dan meninju kepala Murong Yu lalu meledakkannya. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dengan hebat,
dan apa yang telah membombardir kehampaan itu tampaknya terkoyak, membuat suara siulan yang mengerikan. Niat membunuh Sisi bahkan meledak, mencabik-cabik dunia, mencekik ke arah Murong Yu. Sedikit cahaya dingin melintas di mata Murong Yu. Meskipun Murong Hao tidak menggunakan kekuatan naga, tetapi hanya satu pukulan dapat memecahkan emas dan memecahkan batu, dan itu lebih dari cukup untuk menghancurkan ribuan kati batu besar. Jika dibombardir di kepala seseorang, kepala yang rapuh itu pasti akan hancur dalam sekejap. Ini untuk bunuh diri, masih klik untuk mengakhiri. Murong Yu menyipitkan matanya sedikit, dan mencibir berulang kali di dalam hatinya. Boom! Murong Yu tidak melihat gerakan apapun, tapi dia langsung meninjunya. Aus.com. Setelah suara keras itu, kedua tubuh itu terlempar kembali seolah-olah dipukul dengan keras. Di bawah satu pukulan, tidak ada perbedaan yang terlihat. Mata Murong Hao menunjukkan secercah cahaya dingin, tentu saja, itu cukup mampu. Tapi hari ini kamu pasti akan mati. Sambil berbicara, Murong Hao menggosok tubuhnya lagi dan bergegas keluar, tinju Kaisar Harimau meledak dengan cepat. Seolah-olah merobek kekosongan, ledakan sonik yang tajam terdengar. Gong Prajna Gajah Naga, Murong Yu meraung dalam hatinya dan meninju keluar. Pada saat ini, penglihatan seperti naga melayang di atas tubuh Murong Yu. Naga itu meraung seperti raungan, dan aura yang mengerikan meledak keluar dari tubuh Murong Yu, menyapu ke segala arah. Hah, trik macam apa ini? Melihat Murong Yu melakukan kekuatan Prajna Gajah Naga, Murong Yang dan yang lainnya di panggung tinggi di depan mereka sedikit mengernyit. Karena latihan Prajna Gajah Naga bukanlah keluarga Murong mereka. Mata Murong Bai berkedip dengan cahaya dingin, menatap Murong Yu, tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Ledakan. Setelah suara keras itu, Murong Hao langsung terkejut dan terlempar keluar. Sementara itu, Murong Yu berdiri di atas arena, dengan napas yang kuat keluar, dan aku tak terkalahkan. Murong Hao terkejut, tetapi dia adalah penguasa sejati alam bawaan. Bahkan tanpa kekuatan naga, kekuatan tubuh fisik dapat dengan mudah membunuh para pejuang 9 surga setelah hari itu. Namun pada saat ini, dia langsung terpana oleh Murong Yu, tangannya lumpuh, dan darahnya bergolak. Kekuatan fisik Murong Yu bahkan lebih kuat darinya. Hah! Murong Hao terguncang. Murong Yu benar-benar sekuat itu. Bahkan Murong Hao bukanlah lawan. Bodoh. Itu sebelum kekuatan naga digunakan. Jika itu adalah kekuatan naga, mungkin Murong Yu tidak akan menjadi lawan. Murong Yu memiliki lebih dari 100 kekuatan naga, dan Murong Hao juga adalah 9 surga setelah hari itu. Bagaimana dia bisa menjadi lawan Murong Yu? Saat Murong Hao terkejut dan terlempar keluar, orang-orang di bawah ring mulai berbicara dengan kaget. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan Murong Yu. Kau bukanlah lawanku dengan kekuatan fisik. Gunakan kekuatan naga. Kalau tidak, tidak ada artinya mengalahkanmu. Murong Yu berdiri di tempat, sosoknya tiba-tiba tampak berkali-kali lebih tinggi, dan berkata dengan acuh tak acuh pada Murong Hao. Wajah Murong Hao muram, dan matanya berkilat membunuh pada Murong Hao, terserah kau. Saat berbicara, napas Murong Hao naik tajam. Dengan ledakan aura tirani meletus darinya, dan kekosongan bergetar, seolah-olah terkoyak olehnya. Kemudian, sesosok hantu kuilong berwarna putih muncul entah dari mana di dalam kekosongan di atas kepalanya, memamerkan gigi-giginya dan cakar-cakarnya yang menari-nari, memandang dunia. Kuilong, itu Kuilong. Murong Hao sudah menjadi master alam bawaan. Dia baru berusia 19 tahun, seorang master alam bawaan berusia 19 tahun. Pada saat ini, semua orang di bawah ring terkejut. Di dunia ini, mencapai alam bawaan pada usia 30 tahun sudah dianggap sebagai seorang jenius. Menerobos ke alam bawaan sebelum usia 20 bahkan lebih merupakan seorang jenius di antara para jenius. Dan Murong Hao adalah seorang jenius di antara para jenius. Hanya saja dibandingkan dengan keterkejutan semua orang di antara penonton, Murong Yang dan yang lainnya di atas panggung tampak sama. Tampaknya Murong Hao sudah tahu bahwa Murong Hao memiliki alam bawaan. Satu gerakan mengalahkanmu. Murong Hao menatap Murong Yu dan mencibir dengan jijik. Kemudian tubuhnya bergetar, berubah menjadi hantu dan memburu Murong Yu. Dalam prosesnya, dia menamparkan Murong Yu, ingin menamparkan Murong Yu sampai mati. Itu nada yang besar.
Murong Yu mencibir dan mencibir, meningkatkan kekuatannya. Setelah suara keras yang tumpul, 110 naga hitam melayang di kehampaan di atas kepalanya, menyebarkan gigi dan cakar mereka, dengan aura pembunuh. Napas tirani dan mengerikan keluar. Pada saat ini, tubuh Murong Yu bahkan lebih diselimuti oleh cahaya hitam samar. Bunuh! Lidah Murong meledak menjadi guntur musim semi, berteriak keras, dan bergegas maju. Secara langsung seekor gajah naga Prajna Gong meledakkan masa lalu. Dentuman! Kekuatan mengerikan itu meledak, dan seluruh cincin itu tampak bergoyang. Keduanya mengerang, dan kemudian mereka terbang keluar. Kemudian, keduanya menggosok diri mereka lagi, bertarung bersama. Dentuman, dentuman, dentuman. Meskipun Murong Hao berada di alam bawaan, satu kuilong tidak cukup untuk menekan 110 naga milik Murong Yu. Setelah saling membatalkan, kedua naga mereka memiliki kekuatan yang hampir sama. Namun, kekuatan fisik Murong Hao, atau naga gajah Prajna Kung milik Murong Yu, terlalu kuat. Dengan satu pukulan, kekuatan Murong Yu tampaknya meningkat beberapa kali, meledakkan kehampaan, dan membunuhnya dengan keras. Dentuman, Murong Yu meninju Murong Hao, dan kekuatan dahsyatnya meledak, langsung meledakkan Murong Hao. Murong Hao mendengus dingin dan menginjak Fei Yun 4 langkah. Seluruh orang itu melayang ke udara, menampilkan berbagai gerakan ganas, dan membombardir Murong Yu dengan sangat kuat. Fei Yun 4 langkah, aku juga akan melakukannya. Murong Yu mencibir dalam hatinya dan naik ke udara, bertarung bersama dalam kehampaan. Murong Hao, jika kamu hanya mampu melakukan ini, maka menyerahlah. Sambil berbicara, Murong Hao melangkah di udara. Muncul di atas kepala Murong Hao dalam sekejap. Cakar dan kaki naga yang menyayat hati. Murong Yu meraung dan menginjak hantu kuilong milik Murong Yu. Kekuatan mengerikan itu melesat keluar, dan hantu kuilong yang gemetar itu bergetar hebat, seolah meredup. Menembus segalanya seperti langkah. Pada saat ini, 110 kekuatan naga milik Murong Yu semuanya terkonsentrasi di kakinya. Kemudian, Murong Yu melangkah turun dengan ganas. Ledakan, hantu kuilong bergetar hebat dan menjadi semakin redup. Namun, pada saat ini, Murong Hao dipukul dengan keras, ditekan oleh kekuatan yang mengerikan, dan darah Murong Hao berjatuhan. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung lagi, tinjunya di kedua tangannya dikelilingi oleh cahaya hitam, dengan cepat membombardir hantu kuilong. Apa yang dia lakukan? Melihat serangan gila Murong Yu, semua orang di antara penonton menjadi bingung. Bahkan Murong Yang dan yang lainnya di panggung tinggi di depan mengerutkan kening. Dia tampaknya sedang mencabik-cabik kuilong. Ngomong-ngomong, aku ingat saat Murong Hao membunuh master bawaan keluarga Yun, dia juga terlebih dahulu mencabik kuilong lawan, lalu langsung membunuh lawannya. Apa? Terus-menerus menerima guncangan hebat, seluruh tubuh Murong Hao bergetar, dan darahnya mengalir deras seperti sungai. Aku melihatnya tiba-tiba menengadah ke langit dan meraung. Murong Yu, kau berhasil membuatku marah, dan aku harus mencabik-cabikmu hari ini. Saat berbicara, napas Murong Hao naik lagi dengan hebat. Ledakan. Setelah suara keras itu, hantu kuilong kedua muncul lagi di kehampaan di atas kepala Murong Hao. Dua elang kuilong, bawaan dua surga. Ya Tuhan, master bawaan dua surga berusia 19 tahun. Melihat pemandangan ini, semua orang di bawah ring terkejut. Bahkan anggota senior keluarga Murong di panggung tinggi pun terkejut. Hanya ayah Murong Hao, Murong Dan, yang berdiri di panggung tinggi dengan senyum di wajahnya. Melihat penampilannya yang gembira, itu tampak sangat keren. Kau mati untukku. Kekuatan dua naga kuilong benar-benar telah menekan lebih dari 100 naga banjir milik Murong Yu. Saya melihat Murong Hao meraung terlebih dahulu, dan kemudian menamparnya. Boom! Murong Yu tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali, jadi dia tertembak dan terpental. Kemudian dia jatuh dengan keras di sudut ring. Hampir terlempar dari ring. Apa? Melihat pemandangan ini, kerumunan di antara penonton berseru lagi. Bagaimanapun, situasinya berbalik begitu cepat sehingga beberapa orang bahkan tidak bereaksi. Dengan kekuatan Liang Kuilong, kekuatan Murong Hao melonjak. Kecepatannya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Saat Murong Yu jatuh di atas ring, dia sudah bergegas ke depan Murong Yu, kemudian Tiger Hall Emperor Fist langsung menghantam kepala Murong Yu. Tubuh Murong Yu terasa sakit,
dan darah di tubuhnya mengalir deras seperti sungai. Namun, tidak ada rasa takut di matanya. Apakah bawaan dua surga? Hari ini aku akan membantai tuan bawaan lagi. Sambil berbicara, Murong Yu menamparkan tanah dengan keras dengan satu tangan, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba terangkat ke udara. Bergemuruh, napas yang kuat meletus darinya, dan kemudian naga hitam muncul dari udara tipis. Kekuatan 200 naga. Dalam sekejap, 200 naga hitam melayang di kehampaan di atas kepala Murong Yu. Itu mengguncang bumi, sangat menakjubkan dan spektakuler. Kekuatan 200 naga. Di panggung tinggi, Murong Yang dan yang lainnya terkejut, menatap Murong Yu di atas ring dengan tatapan yang luar biasa. Kekuatan 200 naga. Pada saat ini, kecuali Murong Yu, semua orang yang hadir terkejut. Awalnya Murong Yu memiliki lebih dari 100 kekuatan naga, yang jauh melampaui kognisi mereka. Dan sekarang bahkan ada lebih dari 200 naga. Yang paling mengejutkan adalah, meskipun memiliki kekuatan 200 naga, itu sudah sebanding dengan seorang master dari dua surga bawaan. Namun, ranah Murong Yu tetap berada di 9 surga. Bagaimana Anda melakukannya? Semua orang sangat terkejut. Murong Hao juga terkejut. Namun, dia tetap tahu bahwa Murong Yu adalah lawannya. Dengan mendengus dingin, Murong Hao bereaksi dari keterkejutan itu, dan kemudian sosoknya bergetar, berubah menjadi aliran cahaya yang menghantam Murong Yu. Boom, boom, boom. Murong Yu menginjak 4 langkah Fei Yun, melayang ke udara, dan melawan Murong Hao di kehampaan. Memang benar bahwa kekuatannya vertikal dan horizontal, kehampaan berguncang, dan kekuatan yang mengerikan menyapu ke segala arah. Kekuatan 200 naga setara dengan kekuatan 2 naga Kui. Di bawah kondisi kekuatan yang cukup besar, tingkat penindasan Kui Long sangat jelas. Pada saat ini, meskipun tubuh Murong Yu penuh dengan kekuatan yang kuat, namun, dia merasa seolah-olah ada penindasan tak terlihat pada hierarki yang menekannya dari segala arah. Di bawah tekanan semacam ini, Murong Yu sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Aku ingin kau mati. Ekspresi wajah Murong Hao dingin, dan dia menggunakan Tiger Hall Emperor Fist, menyerang Murong Yu dengan ganas. Murong Yu melangkah di atas 4 langkah Fei Yun, bergerak maju, dengan tenang menghadapi serangan Murong Hao. Dragon Elephant Prajna Gong. Setiap kali kekuatan Dragon Elephant Prajna ditampilkan, tubuh Murong Yu melayang dengan penglihatan Dragon Elephant. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan keras. Kekuatan yang mengerikan meledak, dan kekosongan di sekitarnya tampak terkoyak. Kekuatan yang dahsyat itu langsung mengguncang mereka. Aus.com setara. Bahkan dengan penindasan di atas level Kui Long, Murong Hao tidak bisa benar-benar menekan Murong Yu. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Murong Yu meraung dalam hatinya, menginjak 4 langkah Fei Yun, muncul di belakang Murong Hao, dan memukul punggung Murong Hao dengan pukulan yang dahsyat. Boom! Murong Hao menjerit, dan seluruh orang itu tiba-tiba terlempar. Tapi Murong Yu bergegas maju dengan cepat, menebas dengan pisau tangan. Murong Hao berteriak. 2 naga Kui melebarkan cakar mereka di kekosongan di atas kepala mereka, menendang dengan cepat, menendang Murong Yu keluar. Alam 2 dimensi bawaan tidak lebih dari itu. 200 naga hitam melebarkan gigi mereka dan menari-nari di kekosongan di atas kepala Murong Yu, seolah-olah meraung. Benarkah? Hari ini aku akan membuatmu menyesali nasib karena telah menyinggung perasaanku. Murong Hao mencibir, dan sosoknya bergetar sebelum menghilang di tempat. Ketika dia muncul lagi, dia sudah muncul di depan Murong Yu. Boom! Tinju besi itu meledak, menghancurkan kehampaan, dan ledakan sonik yang dahsyat terdengar. Sedikit cahaya dingin melintas di mata Murong Yu, dan sentuhan kengerian melintas di wajahnya. Begitu jantungnya bergerak, dia mundur dengan keras. Hanya saja kecepatan Murong Hao lebih cepat. Boom! Klik! Dada Murong Yu langsung ambruk. Tulang patah. Apa? Melihat pemandangan ini, kerumunan di bawah ring tiba-tiba berteriak seru. Murong Yu sudah berakhir. Seseorang bahkan melihat tinju Murong Hao menghantam dada Murong Yu. Aku khawatir hati Murong Yu telah hancur. Apa? Pada saat ini, rasa sakit yang hebat menyebabkan Murong Yu mengeluarkan raungan. Mati! Mata Murong Hao memercik dengan tatapan gila, dan dia mengeluarkan geraman rendah, dan dengan tinjunya yang besi, dia akan meledakkan Murong Yu sampai mati. Kau mati untukku. Pada saat ini,
mata Murong Yu menunjukkan niat membunuh yang mengerikan. Dengan geraman rendah, dia memukul tangan Murong Hao dengan tinju dan membantingnya ke bawah. Dengan pukulan, dunia berubah. Pada saat ini, kekuatan 200 naga di kehampaan di atas kepala Murong Yu meraung dengan panik, seolah-olah telah bergabung dengan tinju Murong Yu. Klik, suara retakan masam menyebar dari jauh, dan Murong Hao menjerit-menjerit. Tetapi dia melihat bahwa tangan besar yang dia hantamkan ke dada Murong Yu telah dihancurkan oleh Murong Yu. Murong Yu adalah pembunuh, terlepas dari tinju di depan dadanya. Dia meraih lengan Murong Hao, dan memukul wajah tampan Murong Hao dengan tangan satunya. Boom! Klik! Suara tulang hidung yang patah seakan membuat orang merasa sakit. Aku akan membiarkanmu mati. Murong Yu seperti orang gila, dengan cahaya hitam yang tertinggal di tangan kanannya dengan tinju besi, menghantam wajah Murong Hao dengan keras dengan pukulan demi pukulan. Apa? Teriak Murong Hao, mengumpulkan kekuatan untuk menangkis wajahnya. Namun meskipun begitu, Murong Yu dihujani dengan rasa sakit. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Tiba-tiba Murong Yu melepaskan tangan Murong Hao. Kemudian kedua tangannya dengan keras menghantam Murong Hao. Dia langsung terlempar keluar. Kemudian Murong Yu menginjak 4 langkah Fei Yun, melesat ke atas dan muncul di atas kepala Murong Hao. Menembus segalanya seperti langkah. Murong Yu meraung dan menginjak tubuh Murong Hao. Ledakan. Murong Hao diinjak di atas ring oleh Murong Yu. Ah, aku akan membunuhmu. Murong Hao pusing karena pemboman itu, lubang-lubangnya berdarah, dan dia meraung dengan panik. Jika bukan karena dia adalah seorang master alam bawaan, tubuhnya akan sangat kuat. Dia memiliki energi sejati bawaan untuk melindunginya, jika tidak, dia akan dibombardir oleh Murong Yu. Namun, meskipun begitu, Murong Hao pusing oleh pemboman itu, batuk darah, dan hampir terbunuh oleh Murong Yu. Pamanmu! Murong Yu sangat marah, dan menamparkan mulut Murong Hao dengan tamparan. Merontokkan beberapa giginya. Murong Yu, aku bersumpah tidak akan berdamai denganmu. Boom! Sebelum Murong Hao selesai berbicara, Murong Yu menamparkan kata-kata itu kembali ke perutnya lagi. Bukankah kamu jenius pertama? Bukankah kamu seorang master surga ganda bawaan? Apakah kamu tidak tinggi di atas? Bagaimana rasanya diinjak olehku sekarang? Saat berbicara, wajah Murong Yu bengkak dengan mulut berderak, seperti kepala babi. Bahkan ayah Murong Hao di panggung tinggi tidak bisa lagi mengenalinya. Hati Murong Hao kesal, dan kekuatannya terus meledak, mencoba melepaskan diri dari Murong Yu. Namun, kaki besar Murong Yu menekan punggungnya seperti gunung, membuatnya tidak bisa bergerak. Apakah kamu yakin? Tanya Murong Yu sambil menamparkan dan bersenandung dingin. Aku akan membawamu, paman. Teriak Murong Hao kaget. Pamanmu, lihat saja apakah aku tidak akan membunuhmu. Murong Yu sangat marah, kilatan niat membunuh melintas di matanya. Pada saat ini, dia hampir menembak Murong Hao untuk membunuh di tempat. Namun, Murong Yu selalu memiliki beberapa keraguan di hatinya, tidak berani membunuhnya. Kalau tidak, kepala Murong Hao pasti sudah hancur sejak lama. Bisakah kamu mengaku kalah? Dada Murong Yu berdarah, dan matanya menjadi hitam. Setelah menamparkan Murong Hao lagi, dia terus bertanya. Aku akan membunuhmu, teriak Murong Hao. Kalau begitu, kamu harus mati. Hati Murong Yu meledak dengan niat membunuh, dan dengan geraman rendah, dia menendang Murong Hao dengan keras. Terdengar teriakan dari kerumunan, dan Murong Hao terbang ke kejauhan seperti layang-layang yang putus. Setelah itu, beberapa sosok naik ke udara dan menangkap Murong Hao di kehampaan. Melirik dingin ke panggung tinggi, Murong Yu bertemu dengan tatapan membunuh di matanya. Itu adalah ayah Murong Hao. Orang ini menatap Murong Yu dengan tatapan yang sangat getir. Namun, yang membuat Murong Yu heran adalah orang ini begitu pendiam hingga tidak turun tangan. Namun, tidak masalah, dia sudah menghajar Murong Hao hingga terkapar hari ini. Wah, Murong Hao kalah. Dua langit bawaan bahkan bukan lawan Murong Yu. Murong Yu terlalu kuat. Keluarga Murong yang memang pantas mendapatkannya adalah hari pertama, kan? Gaya permainan yang kejam, dia hampir membunuh Murong Hao secara langsung. Semua orang terkejut, dan masing-masing dari mereka menatap mata Murong Yu dengan sedikit kengerian. Bagaimanapun, Murong Yu benar-benar kejam. Bahkan saat ini,
semua orang masih melihat dada Murong Yu ambruk. Murong Yu menarik napas dalam-dalam, dan rasa sakit yang tajam di dadanya membuat kesadarannya hampir pingsan. Namun saat ini, senyum meluap dari sudut mulutnya. Ternyata itu adalah hari pertama aku kalah. Di tengah kerumunan, Murong Yu tidak lagi merasakan penghinaan, pandangan ke bawah, dan penghinaan sebelumnya di matanya. Beberapa hanya terkejut dan takut. Melihat Murong Yu perlahan berjalan turun dari ring, kerumunan di bawahnya tanpa sadar memberi jalan kepada Murong Yu. Murong Yu, matilah untukku. Tiba-tiba, raungan marah datang dari Murong Yu. Pada saat yang sama, napas kematian yang sangat kuat muncul dari lubuk hati Murong Yu. Tanpa sengaja, Murong Yu akan menghindar ke depan. Namun, dia terluka dan kecepatannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tertawa, pada saat sosok Murong Yu bergerak, sebuah pedang panjang terkoyak dari belakangnya, langsung menusuk Murong Yu hingga menggigil. Pada saat ini, Murong Yu terkejut, melihat ujung pedang yang darahnya merah menyala menusuk dadanya, hati Murong Yu dipenuhi amarah. Pada saat ini, kerumunan itu terkejut. Satu persatu melihat pemandangan ini, terkejut dan tidak dapat berkata apa-apa. Hahaha, kamu tidak mati. Mata Murong Zi menunjukkan kebencian, dan dia tertawa dengan pedang di kedua tangannya, tampak sangat bahagia. Murong Zi, mati. Murong Yu tiba-tiba berbalik, kekuatan besar meledak, dan dia langsung mematahkan pedang panjang di tangan Murong Zi. Kemudian, Murong Yu, yang marah, menamparnya. Boom! Tawa gila Murong Zi berhenti tiba-tiba, dan pada saat yang sama dia menamparkan kepala Murong Zi dengan Murong Yu. Dengan suara tumpul, kepala Murong Zi langsung pecah, dan otaknya pecah. Sebuah tamparan menghancurkan kepala Murong Zi. Pada saat yang sama, sosok Murong Yu berkedip, matanya menjadi gelap, dan seluruh orang itu jatuh seperti ini. Murong Zi menyerang dan menikam Murong Yu dengan pedang, tetapi dia akhirnya ditampar sampai mati oleh kepala Murong Yu. Ini segera mengejutkan keluarga Murong, bahkan di luar keluarga Murong. Murong Yu tidak tahu seberapa besar keterkejutan yang ditimbulkannya. Karena saat dia menembak mati Murong Zi, kesadarannya juga ikut hilang. Di dalam kamar, Murong Yang dan yang lainnya menatap Murong Yu yang terbaring di tempat tidur dan mengerutkan kening dalam-dalam. Pada saat ini, tubuh Murong Yu samar-samar mengalir dengan lapisan cahaya hitam. Napasnya lembut dan napasnya stabil. Jika bukan karena melihatnya ditusuk oleh pedang panjang dengan matanya sendiri, itu akan menyayat hati, jika bukan karena dada Murong Yu yang ambruk. Ketika saya melihat penampilan Murong Yu, saya takut semua orang mengira dia benar-benar tidur. Sebenarnya, jika ada yang bisa melihat tubuh Murong Yu, dia akan terkejut. Karena, bahkan ketika kesadarannya tertidur, catatan tubuh surgawi yang kacau, secara otomatis beroperasi dan mulai memperbaiki tubuhnya yang terluka. Bahkan Murong Yang dan yang lainnya dapat melihat bahwa trauma fisik Murong Yu sedang diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Patriark, Murong Yu seharusnya baik-baik saja, kan? Kata Murong dengan alis putih mengerutkan kening saat dia melihat luka fisik pada dasarnya telah pulih, tetapi belum terbangun. Tidak apa-apa, selama dia belum meninggal, setelah meminum pil rehabilitasi, dia dapat pulih dengan cepat meskipun seluruh tubuhnya hancur. Kata Murong Yang dengan suara yang dalam. Aus.com. Namun, saat berbicara, Murong Yang menunjukkan ekspresi kesakitan. Pil Fusang adalah pil di dunia kultivasi abadi, dan kekuatannya sangat kuat. Tetapi hampir tidak ada pil seperti itu di dunia sekuler. Bahkan keluarga Murong hanya memiliki jumlah pil yang terbatas. Setiap ramuan yang menyebar harganya sangat tinggi. Ada barang-barang kelas atas tanpa harga pasaran. Apa yang harus kulakukan saat ini? Kata Murong Bai dengan sedikit khawatir sambil menatap Murong Yu. Murong Yu hampir terbunuh oleh Murong Zi, tetapi Murong Yu tidak mati. Namun, Murong Zi ditampar sampai mati oleh Murong Yu. Pada hari itu, Murong dan yang lainnya hampir membunuh Murong Yu. Jika Murong Yang tidak maju, Murong Yu pasti sudah diracuni oleh mereka. Ini adalah kesalahan Murong Zi, dan Murong Yu benar sekali. Jika mereka berani melibatkan masalah ini, mata Murong Yang memancarkan sedikit niat membunuh yang dingin. Murong Yu mencapai alam 9 surga dari 9 surga setelah beberapa bulan berkultivasi. Selain itu, di alam ini, dia benar-benar memiliki kekuatan 200 naga.
Kualifikasi seperti itu jarang ada di dunia. Bahkan 10 sekte utama di dunia keabadian tidak memiliki kejeniusan seperti itu. Oleh karena itu, Murong yang menyimpulkan bahwa jika Murong Yu pergi menghadiri konferensi kultivasi abadi, itu pasti akan menyebabkan penjarahan oleh berbagai sekte besar. Dengan bakatnya, tidak perlu waktu bertahun-tahun untuk mendapatkan pijakan yang kuat di dunia keabadian. Bahkan memiliki kekuatan mereka sendiri. Perlu dicatat bahwa selama Anda bergabung dengan sekte besar itu dan memiliki status tertentu di dalamnya, status keluarga Murong secara alami akan meningkat. Inilah alasan mengapa yang disebut satu orang bisa naik ke langit. Dibandingkan dengan Murong Yu, Murong Zi adalah pemborosan. Bahkan Murong Hao, yang pernah menjadi jenius nomor 1, jauh lebih rendah daripada Murong Yu. Karena itu, apapun yang terjadi, Murong yang tidak akan membiarkan Murong Yu kalah. Saya khawatir Murong Bai tidak akan beristirahat, kata Murong Bai dengan suara yang dalam. Selama saya masih di sana, saya lihat siapa yang berani menyentuhnya. Murong yang benar-benar marah. Pedang Murong Zi tidak hanya hampir menusuk Murong Yu sampai mati, tetapi juga hampir menusuk masa depan Murong. Jika bukan karena kematian Murong Zi, saya khawatir Murong yang akan menembak bajingan ini sampai mati. Murong Zi sudah mati, saya khawatir dunia abadi ada di sana, Murong Bai selalu khawatir. Murong yang juga merenung, meskipun dia adalah kepala keluarga Murong. Tetapi beberapa orang tidak dapat tersinggung. Sama seperti Ibu Murong Zi. Ibu Murong Zi adalah seorang biksu di dunia kultivasi abadi, dan dia masih memiliki banyak kekuatan di sekolah. Jika dia mengetahui bahwa Murong Zi sudah mati, jika dia dimintai pertanggungjawaban saat itu, bahkan Murong yang tidak akan dapat melindungi Murong Yu. Konferensi kultivasi abadi akan segera dimulai. Saat itu, selama Murong Yu dikirim ke sana, dengan kualifikasinya, semua seni bela diri akan bersaing untuk merebut Murong Yu. Tidak ada yang berani mempermalukan Murong Yu, kata Murong yang dengan ekspresi muram. Boom! Murong dan menamparkan meja di depannya hingga berkeping-keping, tampak mematikan, sangat mengerikan. Ayah, apakah Patriark benar-benar melindungi Murong Yu? Murong Hao berdiri di sampingnya, wajahnya juga muram dan penuh dengan niat membunuh. Murong dan hanya mengangguk dengan dingin, hatinya marah. Kalau bukan karena Murong yang melindungi Murong Yu, dia pasti sudah membunuh Murong Yu sejak lama. Namun, di rumah Murong, dia sama sekali tidak bisa memulai. Aku hanya bisa memberitahu ibuku tentang ini. Murong Yu harus mati. Siapapun yang berani menghentikannya akan mati. Wajah Murong Hao tampak buas dan penuh dengan niat membunuh. Murong dan mengangguk, dan setelah merenung cukup lama, dia berkata, lain kali, jangan bertindak gegabah. Aku akan pergi ke dunia kultivasi abadi. Sepertinya seumur hidup telah berlalu, dan sepertinya hanya sesaat telah berlalu. Pada hari ini, Murong Yu mengerang tanpa sadar, lalu perlahan membuka matanya. Setelah membuka matanya, Murong Yu tiba-tiba merasa sedikit berat di bagian atas. Setelah berbaring di tempat tidur beberapa saat, Murong Yu terbangun. Semua lukanya sudah sembuh. Pertama kali dia bangun, dia teringat akan pembunuhan yang dilakukan oleh Murong Zi hari itu. Namun, ketika dia melirik dadanya, dia menemukan bahwa tidak ada luka di tubuhnya. Tidak hanya lukanya sudah sembuh, tetapi juga raut wajah Murong Yu sedikit berubah. Kemudian dia bangkit dari tempat tidur dan menutup pintu dengan cepat. Kemudian dia memasuki dunia Hetu Luoshu dengan sebuah gerakan. Di dunia Hetu Luoshu, begitu sosok Murong Yu muncul, dia langsung duduk di tanah, dan kemudian mulai berlatih. Pada saat dia bangun, Murong Yu menemukan bahwa tidak hanya lukanya yang sudah sembuh. Bahkan alamnya telah bergerak. Ia akan segera menembus alam bawaan. Ledakan. Setelah setengah hari, tubuh Murong Yu terkejut. Sebuah napas yang 10 kali lebih menakutkan dari sebelumnya, dan bahkan lebih kuat, meletus darinya. Klik, seolah-olah lapisan kertas jendela telah robek. Pada saat ini, penghalang antara bawaan dan yang diperoleh langsung dihancurkan oleh kekuatan kuat Murong Yu. Pada saat ini, Murong Yu akhirnya melangkah dari alam yang diperoleh ke alam bawaan. Menjadi seorang ahli di dunia sekuler. Bergemuruh. Di atas kehampaan, 200 naga hitam melayang dengan gigi dan cakar mereka, meraung terus-menerus, seolah-olah berjuang. Namun, pada saat ranah Murong Yu menerobos,
dia lebih murni dan lebih kuat dari sebelumnya.